Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Daud. Saya dari kelas D kelompok 2. Di sini saya akan melakukan praktikum mandiri, yaitu pembuatan asinan kubis. Nah, pertama-tama kita memakai lateks dulu untuk tetap menjaga kebersihan dan kesterilan bahan-bahan dan proses pembuatan asinan kubis. Nah, untuk proses pembuatan asinan kubis diperlukan beberapa alat dan bahan. Nah, untuk bahan tentu saja kita memerlukan kubis sebanyak 500 gram. Lalu ada garam grosok sebanyak 5% dari berat kubis. Dan ada air yang nanti akan berfungsi sebagai pemberat. Sementara untuk alat kita harus menyediakan toples, lalu timbangan untuk menimbang kubis dan garam, lalu ada plastik laundry, ada lakban, dan ada pisau dan talenan. Nah, untuk proses pembuatan asinan kubis, pertama-tama kita harus memotong-motong kubis menjadi kecil terlebih dahulu, sebanyak 500 gram tentunya. Setelah kubis dipotong-potong, lalu kita masukkan ke dalam toples. Nah, setelah kubis dimasukkan ke dalam toples, lalu berikutnya kita taburkan garam sebanyak 5%. Nah, garam itu memiliki sifat higroskopis yang berfungsi untuk menyerap air dan untuk mencegah bakteri-bakteri atau mikroba-mikroba yang tidak diinginkan. Nah, kita aduk sampai merata.
Nah, selanjutnya kita membuat pemberat. Kenapa? Karena pembuatan asinan kubis itu harus dilakukan dalam keadaan anaerob, yaitu tidak boleh terkontaminasi atau tercampur atau terdapat udara di dalam toples ini. Nah, kita membuatnya dengan air dan plastik laundry sebagai pemberat serta pencegah udara masuk dan masuk ke kubis. Nah, sepertinya ini airnya kurang, kita harus tambahkan sedikit lagi air lagi. Kenapa air tadi kurang? Nah, air ini harus dapat menutupi seluruh permukaan kubis agar benar-benar terhindar dan tidak tercampur dengan udara ataupun oksigen. Nah, lalu kita tutup sekali lagi untuk memastikan tidak ada udara yang masuk ke dalam toples. Untuk lebih memastikannya lagi, kita dapat menutup toples ataupun mengikat toples dengan tambahan lakban bening untuk semakin meyakinkan lagi tidak ada oksigen yang masuk. Nah, setelah ini asinan kubis akan kita inkubasi selama 2 kali 24 jam di dalam suhu ruangan, tepatnya sekitar 37 derajat Celcius. Baik, sampai bertemu lagi 2 kali 24 jam ke depan. Nah, sekarang udah 2 kali 24 jam nih. Sekarang waktunya kita pengamatan apakah asinan kubisnya berhasil atau gagal. Pertama-tama kita ambil asinan kubisnya. Kita pakai latex dulu, jangan lupa. Nah, dalam pengamatan kali ini kita memerlukan beberapa alat bantu lagi nih. Yang pertama ada saringan, ada nampan, dan ada botol plastik. Nah, sekarang kita lakukan pengamatan ya. Kita taruh bawah dulu ini. Nah, sekarang bisa kita buka nih toples asinan kubis. Ya, keluarkan airnya sebagai pemberatnya itu. Nah, sekarang kita lihat hasil asinan kubisnya.
Nah, bisa dilihat asinan kubisnya sepertinya ini berhasil berdasarkan beberapa indikator keberhasilan asinan kubis. Yaitu pertama, yang paling jelas adalah warnanya tidak berubah sama sekali, seperti pada awal proses pembuatan, dan warnanya tidak kekuningan juga. Lalu dari teksturnya itu bisa dibilang renyah, dan baunya tuh bau khas fermentasi. Nah, sekarang kita bisa mulai memeras kubisnya untuk proses pembuatan finalnya. Oke, kita masukkan lagi. Kita memerasnya nanti di nampan karena saringannya terlalu besar. Nah, bisa dilihat hasil akhir dari proses pembuatan asinan kubis. Nah, bisa dibilang kalau sudah seperti ini, asinan kubis berhasil. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.